Ada 5 zikir yang amat hebat balasannya. Siapa yang sanggup mengamalkan 5 amalan zikir ini setiap hari, maka Allah haramkan neraka menyentuh tubuhnya. Kelak masuk ke dalam surga. Kelak di hari kiamat dia akan diberikan wajah yang bercahaya. Saat berada di alam kubur akan selamat dari himpitan siksa alam kubur. Saat berada di alam dunia dia akan ditolong para malaikat, dikabulkan doa-doanya, selamat dari fitnahnya hidup kemiskinan, dan dibukakan pintu-pintu kekayaan. Sungguh beruntung orang yang sanggup mengamalkan 5 amalan zikir ini. Simaklah hingga akhir video. Semoga Allah sayang kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, berzikirlah kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Ingatlah Allah baik di saat senang maupun di saat susah. Barang siapa yang selalu ingat Allah dengan memperbanyak berzikir kepadanya, maka Allah akan mengingatnya dan akan menyayanginya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan pernah mengingkariku. Nah, setidaknya ada 5 amalan zikir yang sangat baik dilazimkan dan diamalkan setiap hari, khususnya saat kita telah memasuki usia tua. Insya Allah pada video kali ini kita akan mempelajari 5 amalan zikir ini. Maka mari simak video ini hingga selesai. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita dan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. 5 amalan zikir yang akan kita bahas ini adalah amalan tahlil, yakni amalan zikir berupa bacaan la ilaha illallah, baik yang tanpa tambahan maupun yang ada tambahan sesudahnya. Berikut 5 amalan tahlil yang amat penting kita amalkan setiap hari. Amalan tahlil yang pertama, tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Sebuah pengakuan dari kita bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rob dan Ilah yang berhak disembah dan diibadahi. Karenanya tahlil la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka melazimkan membaca tahlil la ilaha illallah ini, dijanjikan Rasulullah kelak masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallahu khalisan mukhlisan dakhalal jannah." Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan Rasulullah menjanjikan jika istiqomah mengamalkan tahlil la ilaha illallah setiap hari, maka Allah akan mengharamkan neraka menyentuh tubuh kita. Rasulullah pernah bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Amalan tahlil yang kedua, tahlil la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Sungguh beruntung yang suka membaca tahlil ini, sebab kelak di hari kiamat akan diberikan kemuliaan, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang bercahaya seperti bulan purnama, sebagai pertanda termasuk orang-orang yang akan selamat dan mulia di hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda sebagaimana dinukil Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Siapa saja yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Amalan tahlil yang ketiga, tahlil la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Amalan tahlil ini juga sangat masyhur diamalkan. Banyak para ulama, para kiai dan para ustadz selalu menyampaikan betapa pentingnya mengamalkan amalan ini. Merupakan amalan kekayaan dan pembuka rezeki, juga merupakan amalan keselamatan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Imam Abu Nuaim menyebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Ali, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marratin." Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yumanu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur, wastujriba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Amalan tahlil yang keempat, tahlil Nabi Yunus. Tahlil Nabi Yunus adalah sebagai berikut: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Saat Nabi Yunus diuji Allah dengan memasukkannya ke dalam perut ikan Nun, dalam kegelapan perut ikan Nun, Nabi Yunus bermunajat dengan membaca tahlil ini, sehingga akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan Nun. Maka Rasulullah sangat menganjurkan membaca doa Nabi Yunus ini dalam doa-doa kita, agar doa kita mudah dikabulkan sebagaimana doa Nabi Yunus dikabulkan. Rasulullah pernah bersabda, da'watu dhinnuni idh da'a wa huwa fi batnil khuti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan Nun adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lah. Siapa saja yang membaca doa Nabi Yunus ini dalam doa-doanya, maka Allah akan mengabulkannya. Amalan tahlil yang kelima, tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tahlil ini termasuk amalan zikir yang dianjurkan dibaca di setiap habis sholat. Kaum muslimin biasanya membacanya sebanyak 3 kali sehabis sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya. Sedangkan sehabis sholat maghrib dan subuh dibaca sebanyak 10 kali. Redaksi lengkapnya, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab As-Sunanul Kubra dan kitab Amalul Yaum wal Lailah.
Sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Umar bin Syabib Asy-Syabai bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat." Siapa saja yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh, yakni membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha. Maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan melindunginya hingga pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu. Demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan melindunginya hingga sore hari. Demikianlah 5 amalan tahlil yang amat baik diamalkan di masa tua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.